Pernah tidak kalian membaca sebuah cerita yang rasanya cerita tersebut ada di hidup kalian? Bahkan kalian bisa merasakan kisah cerita tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Yuna Eka Rahmadani dengan nomor pokok mahasiswa 25212111090 dari kelas C Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan ujian akhir semester dari mata kuliah Apresiasi Prosapsi Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bunda Nita SPD MHU. Tugasnya yaitu mereview atau meresensi sebuah novel yang berjudul Lakon yang ditulis kemudian karya Pak Bode Riswandi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita review langsung novel tersebut. Lakon yang ditulis kemudian karya Bode Riswandi diterbitkan di Langgam Pustaka pada tahun 2024. Dengan jumlah halaman 174 halaman. Menceritakan tentang seorang perempuan yang menjadi mucikari yang membuka sebuah rumah makan yang diberi nama Rumah Makan Adem Ayem, yang ternyata di dalamnya adalah tempat rumah bordil yang ditutup dengan Rumah Makan Adem Ayem. Magdalena memiliki 12 pelacur yang mana salah satunya yaitu Yanti. Yanti diceritakan adalah seorang gadis desa yang pergi ke kota. Dia pergi ke kota untuk menghidupi keluarganya di kampung. Tanpa keluarganya tahu, ternyata Yanti bekerja sebagai seorang pelacur. Singkat cerita, Yanti sudah tidak tahan dengan pekerjaannya yang sebagai seorang pelacur. Hingga ketika ada kesempatan, dia diam-diam kabur ke terminal. Namun sayang seribu sayang, para anak buah dari Magdalena tahu siasat Yanti dan berakhir mengurung Yanti dan disiksa habis-habisan. Di akhir hidupnya, Yanti dihabisi oleh anjing peliharaan Magdalena. Diceritakan kembali bahwa Yanti juga memiliki seorang tunangan yang bekerja di perkebunan sawit bernama Kang Pirman. Kang Pirman sebenarnya tahu apa pekerjaan Yanti, namun dia memilih diam karena rasa cintanya kepada Yanti. Singkat cerita, Kang Pirman akan menjemput Yanti di rumah Adem Ayem. Namun, tanpa Kang Pirman ketahui, Yanti sudah merenggut nyawa. Bahwa Yanti kembali ke desa, Kang Pirman sudah tidak sabar untuk menemui Yanti tanpa tahu bahwa Yanti telah tiada. Selain menceritakan sosok Yanti Kang Pirman, cerita lakon ini juga menceritakan tentang Dahlia dan Sukat. Sukat adalah anak buah dari Magdalena yang sangat disayangi oleh Magdalena. Karena Sukat dapat membawa gadis-gadis idaman Magdalena untuk dijadikan pelacur. Namun, namanya juga manusia memiliki rasa sayang terhadap sama. Begitupun dengan Sukat. Sukat diam-diam memperhatikan Dahlia, seorang pegawai di toko baju. Perasaan Sukat terhadap Dahlia terbalaskan, karena Dahlia juga menyimpan kekaguman terhadap Sukat. Dahlia pernah melihat Sukat menolong orang yang sedang terjepit karena kecelakaan. Nah, rasa cinta Dahlia perlahan muncul. Biasanya, tiap kali Sukat membawa klien untuk ke rumah makan Adem Ayem itu hanya membutuhkan waktu 1-2 bulan. Namun, rasa cintanya dengan Dahlia sudah berjalan selama 3 tahun, yang mana itu dicurigai oleh... Sukat pun terpaksa mengiming-imingi Dahlia untuk ke rumah bordil. Yang mana Dahlia diiming-imingi akan bertemu dengan keluarga Sukat, yaitu bibi Sukat. Yang tanpa Dahlia ketahui bahwa Dahlia dibawa ke sana adalah untuk bertemu dengan seorang mucikari. Dahlia kecewa, dan dia bahkan bersumpah akan membunuh Sukat di tangannya sendiri. Kemudian Dahlia berhasil membunuh Magdalena. 10 tahun berlalu, Dahlia masih menunggu Sukat di dalam rumah Adem Ayem, yang mana rumah tersebut sudah tidak layak huni. Namun Dahlia dengan kesetiaannya masih menunggu Sukat. Karena wanita dipegang dari kesetiaannya, sedangkan laki-laki dipegang dari ucapannya. Ternyata tidak lama dari itu, Sukat datang dengan rasa penyesalannya. Perlu kalian ketahui bahwa Dahlia dan Sukat sebenarnya sama-sama masih saling mencintai dan ditumpahkan pada masa itu. Singkat cerita, Dahlia memeluk Sukat dan mengakhiri hidup Sukat dengan syal yang ada di lehernya. Bahkan di akhir cerita, Dahlia tetap memeluk Sukat karena Dahlia takut Sukat akan pergi lagi. Saya sudah mencari artikel yang berkaitan dengan lakon yang kemudian bahwa tema utama drama ini adalah perlawanan terhadap penindasan, germanisasi, dan ketidakadilan sosial terutama yang dialami oleh perempuan. Selain itu ada pula kelemahan dan kelebihan dari lakon yang ditulis kemudian ini, yaitu mengangkat realitas sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, lalu ada bahasanya puitis dan khas, lalu karakter tokohnya kuat, serta memiliki nilai moral dan kritik sosial, dan juga alurnya yang emosional. Lalu apa sih kelemahannya? Nah, kelemahannya ini secara umum novel ini cukup sulit untuk didapatkan. Nah, lalu kelemahan yang lainnya yaitu ada di terdapat bagian-bagian vulgar dewasa yang mana kurang cocok untuk diberikan kepada anak dengan usia yang remaja. Novel ini lebih cocok untuk anak yang sudah dewasa begitu. Menurut saya, novel lakon yang ditulis kemudian ini kurang cocok untuk dijadikan bahan ajar sastra di sekolah karena mengandung bahasa yang vulgar yang mana dia cocok untuk anak SMP serta SMA yang masih berusia dini begitu. Kecuali jika didampingi dengan guru yang membahas bahwa ini adalah sebagian dari edukasi, bukan untuk ditiru begitu. Nah, jadi menurut saya ini kurang cocok untuk dijadikan bahan ajar sastra jika gap usianya itu dari kelas 11 ke bawah. Namun jika untuk kelas 12 ke atas, menurut saya cocok saja. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.